Oke, baik. Mungkin sembari nunggu teman-teman yang lain gabung, kita mulai saja bagaimana? Ini Ya, kita partisipan sudah mulai ada. saja. Oke, baik. Oke, selamat malam buat semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita Waalaikumsalam. semua. Saya ucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman Muslim yang telah merayakan Idul Fitri, telah merayakan kemenangan. Tinggal minta tolong nih, nanti sama analis kita, coach kita setelah banyak pengeluaran kemarin, coach. Habis-habisan pengeluaran untuk mengisi lagi, coach. Ini Oke, biar biar bulteng lagi. Nanti kisi-kisinya, apalagi tema sekarang ini kan Q&A about trading. Apapun ya, bisa ditanyakan ya, coach ya. ya, oke, Ah, ah. Oke, untuk mempersingkat waktu, waktu dan tempat saya persilakan buat Ko Indra. Silakan Ko. ya. Terima kasih untuk sambutannya yang luar biasa kepada Kang Febri. Juga saya ucapkan selamat malam Bapak dan Ibu yang sudah hadir malam hari ini. Hari ini kita ketemu lagi dalam suasana yang tentunya baru ya, yang Fitri begitu kembali menjadi baru lagi ya dengan semangat yang baru kita mau berdiskusi malam hari ini diskusi panjang ya jadi jangan dibatasi sama waktu begitu kita akan coba bahas apapun yang menjadi pertanyaan ya atau mungkin selama ini ada hal yang tidak pernah terjawab gitu ya dari Bapak dan Ibu, tidak menemukan jawabannya. Nah, malam hari ini coba untuk ditanyakan karena hari ini kita khusus untuk Q&A ya, tanya jawab apapun itu seputar trading. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan mengenai satu teknik tertentu atau mungkin saat ini lagi ada posisi yang nyangkut begitu ya. Misalnya, aduh, kok ini saya lagi nyangkut nih di gold nih gitu ya, atau di pound sterling atau di euro begitu. Nah, coba jangan sungkan untuk ditanyakan malam hari ini, ya. Silakan nanti eh, bisa tulis pertanyaannya di kolom chat yang sudah ada, di kolom chat yang sudah ada bisa dituliskan pertanyaannya apapun itu, ya. Atau nanti setelah saya bahas breaking news ini kita bisa juga open mic gitu ya. Jadi nggak masalah. Nanti mau langsung ngomong di mikrofon juga nggak masalah ya. Jadi santai aja malam hari ini. Kita akan diskusi dan kita akan belajar sama-sama untuk tujuan sukses. Oke? Sebelum kita mulai Q&A-nya, izinkan saya untuk membahas satu berita yang cukup mengejutkan bukan cuman diri saya yang terkejut, tetapi seluruh dunia ini ya, global ini, saya rasa cukup shock dengan keputusan dari Presiden Amerika Donald Trump eh, dalam kaitannya tarif ya, tarif impor yang ditetapkan eh, pada subuh tadi pagi ya, sekitar jam 3 waktu Indonesia Barat gitu. Nah, Indonesia sendiri ditetapkan tarif sebesar 32%. Wow, itu menurut saya dahsyat dan ajaib itu ya. 32% kita dikenakan pajak gitu untuk bea masuk ke Amerika. Nah, bagaimana itu dampaknya dengan ekspor kita nanti gitu ya. Dan secara makroekonomi juga tentu itu akan eh, berdampak begitu ya, akan berpengaruh begitu. Nah, ini saya ada sedikit yang saya mau bagikan kepada Bapak dan Ibu, ya, tolong disimak baik-baik. Mungkin nanti kalau yang lebih lebih komplitnya, lebih detailnya, saya akan buatkan satu acara khusus nanti ya, mungkin minggu depan atau nanti kita cari hari yang bagus gitu,
kita akan bahas secara detail soal tarif Amerika ini ya. Tetapi untuk saat ini karena ini sifatnya breaking news, jadi saya hanya kasih sedikit aja secara umum. Oke, kameranya saya coba matikan dulu. Ya, nah tarif ini yang ditetapkan oleh Donald Trump sebenarnya sudah dihembuskan pada saat Donald Trump itu dilantik ya menjadi presiden Amerika yang ke-47 ya. Jadi pada bulan Januari yang lalu selepas pelantikannya itu beberapa hari kemudian dia langsung menetapkan tarif gitu ya. Tetapi pada saat itu yang ditetapkan kena tarif itu hanya Kanada dan Meksiko ya. Juga ada Uni Eropa gitu. Tapi itu spesifik begitu. Nah, negara lain selain yang tadi saya sebutkan itu ya masih relatif aman-aman aja pada saat itu. Karena nggak ada selentingan bahwa wah ini nanti juga akan kena dampaknya. Ya tentu sama Cina ya, sorry. Tambahan satu lagi sama China. Itu musuh bebuyutannya Amerika istilahnya dalam hal perdagangan. Jadi pada saat itu ketika Kanada kemudian Meksiko itu dikenakan 25% ya dan juga China itu pun sudah menyulut kekhawatiran investor atau pelaku pasar yang tingkat global begitu ya. Jadi eh, investor ini mulai berpikir wah kalau sampai ada penetapan tarif atau nama lain dari pajak impor biaya masuk begitu, itu nanti bisa menyulitkan ekspor dari negara-negara tersebut ya dan juga di sisi lain tentu angka-angka itu juga akan dibebankan kepada masyarakat Amerika ya sebagai si importirnya begitu. Kalau kita kirim barang dari katakan dari Indonesia, kita kirim barang ke Amerika gitu ya. Misalnya harga penjualan kita senilai ya sebut saja misalnya 100.000 lah gitu ya. 100.000 itu kan kita tahunya kita jual 100.000. Nah, di sana sebagai buyernya, pihak importer itu Yang bayi siapa sih? biasanya itu Udah nanti gitu. yang akan dikenakan atau akan menanggung dari tarifnya, ya. Kalau dikenakan pajak 10% misalnya, maka si importer ini atau si penerima barang inilah nanti yang harus membayar gitu. Kalau kita sebagai pengirim, sebagai eksportir ya nggak mau tahu istilahnya begitu ya. Saya jualnya seharga 100.000 gitu. Kalau ada bea ya ya kamulah yang bayar sebagai si importir atau penerima barang. Nah, yang umum tuh seperti itu ya. Tapi kan itu kan nilainya mungkin masih bisa apa ya istilahnya, masih wajar lah ya. Kalau sudah sampai puluhan persen, ya sampai 25%, apalagi Indonesia sampai 32%, ya pihak importir juga nggak mau lah bayar ya sebesar itu. Nanti ya mungkin ujung-ujungnya bisa bagi dua atau bagaimana gitu ya. Dan yang pasti juga akan memberatkan pihak eksportir gitu. Bukan hanya importirnya, tapi eksportirnya juga akan merasa keberatan kalau dikenakan tarif begitu ya. Nah, ini adalah eh, ya karikatur ya, ilustrasi aja bahwa si Trump ini memang udah niat banget dari beberapa waktu lalu bahwa dia akan menetapkan tarif gitu. Karena dasarnya adalah dia melihat ada sesuatu yang tidak fair gitu ya. Banyak negara ya mengirimkan perdagangan barang ke Amerika, mendapatkan uang dari Amerika, tetapi di sisi lain Amerika menjual barang ke negara tersebut, ya nilainya
nggak terlalu besar begitu. Nah, akhirnya kan ini menjadi sesuatu yang timpang ya, atau kita bisa sebut sebagai defisit neraca perdagangan gitu. Nah, maunya kan minimal tuh sama lah, setara gitu. Misalnya saya jual 100, ya saya juga beli 100 gitu kan, imbang gitu ya. Maunya seperti itu. Jadi ada balance-nya di situ. Tapi yang terjadi nih untuk Amerika adalah ketimpangan gitu. Amerika jadi tempat market terbesar di dunia. Ya, Amerika ini menjadi market terbesar di dunia untuk eh, istilahnya penjualan dari barang-barang seluruh dunia gitu, masuknya ke Amerika semua. Ya karena Amerika pasar yang potensial dan juga mata uangnya kan dibayarnya dengan dolar ya. Ya siapa yang nggak mau dengan dolar gitu. Dolar selalu menjadi primadona ya, mata uang utama dunia. Nah, jadi secara garis besar eh, ilustrasinya begini ya, perdagangan internasional itu ada ekspor dan impor ya yang tadi saya sebutkan. Ini harusnya imbang gitu. Jadi kalau sebuah negara mengekspor ke negara lain, misalnya negara A ekspor ke negara B, maka negara A juga harus mau menerima barang dari negara B yang jumlah nilai uangnya sama gitu. Jadi kalau ngirim 100.000, harusnya juga terima atau belanja sebesar 100.000 gitu. Jadi sama ya, itu yang ideal seperti itu. Itu yang diinginkan sama si Donald Trump. Tapi nyatanya itu Amerika selalu mengalami defisit neraca perdagangan. Ini adalah eh, chartnya ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, di atas ini adalah angka 0 ya. Jadi ini batang-batangnya ke bawah semua ya, di bawah 0 ya, hampir tidak pernah berada di atas 0 gitu. Artinya neraca perdagangan Amerika ini dari tahun, ya sebut aja ini ada angkanya di sini, tahun 1975 sampai dengan sekarang, dari saya belum lahir ini sampai dengan sekarang, Amerika ini selalu mengalami defisit neraca perdagangan. Jadi Anda bisa bayangin, saya juga bingung ya, kenapa hal ini nggak diantisipasi atau nggak diberikan reaksinya pada waktu ya dulu-dulu begitu ya. Kenapa baru sekarang bereaksinya gitu? Karena kan dari tahun ke tahun sebetulnya pemimpin itu sudah tahu gitu bahwa wah ini kita mengalami defisit neraca perdagangan ya, atau memang ini adalah sebuah strateginya, sehingga dengan seperti ini kan dolar menjadi tersebar di segala penjuru dunia ya, orang akhirnya menyimpan dolar dibandingkan menyimpan mata uang lain. Nah, ini fakta yang terjadi. Amerika selalu mengalami defisit perdagangan. Nah, kemudian kalau kita teliti lagi, sebenarnya dampak tarif ini yang dikenakan saat ini nih apa? Ya, jadi ada beberapa hal. Yang pertama, konsumen harus membayar lebih mahal terhadap nilai suatu barang. Jadi yang dikenakan ini sebenarnya adalah si konsumen nantinya gitu. Ya, kita semua tahu ya yang namanya PPN gitu ya, contoh aja lah PPN. Kalau kita makan di sebuah restoran, apalagi di hotel gitu ya, ada PPN, ada service charge lagi, segala macam ditambahkan di dalam tagihan pembayaran kita, di bill-nya kita itu ditambahin gitu. Nah, jadi yang bayar PPN itu siapa? Ya kita sebagai konsumennya gitu. Pihak restoran nggak mau bayar PPN, dibebankannya kepada konsumen gitu. Nah, itulah yang terjadi nanti pada saat tarif ini mulai
mulai berlaku ya, mulai berjalan begitu, yang akan terima dampaknya adalah konsumen gitu. Biasanya beli barang seharga 1.000 rupiah sebut aja. Akhirnya nggak bisa lagi beli dengan harga 1.000 gitu. Naik, naiknya berapa? Ya tergantung dari berapa tarif yang dikenakan itu ya. Kalau barangnya sebut aja barang dari Meksiko gitu ya, biasanya mereka jual buah-buahan itu sayur-sayuran ke Amerika. Nanti biasanya beli harga 1.000 itu naik jadi 1.250 misalnya atau 1.300 begitu. Wah, itu jadi mahal. Konsumen di sana yang nanti akan kena dampaknya. Nah, kemudian kalau harganya atau konsumennya membayar lebih mahal terhadap terhadap satu barang, ya, ya tentu itu akan menyebabkan nilai inflasi meningkat gitu. Jadi uang yang harus dikeluarkan itu jumlahnya jadi lebih banyak ya, menyebabkan inflasi akan meningkat. Nah, kalau harganya sudah terlalu mahal, ya pasti konsumen tidak akan bisa atau tidak punya kemampuan untuk membeli gitu, atau mengurangi jumlah pembeliannya. Maka dari itu yang akan terjadi adalah demand akan menurun ya, permintaan akan menurun. Nah, kalau demand itu menurun, berarti produsen atau pabrik atau pihak yang membuat barang tersebut, ya sudah pasti akan mengurangi jumlah produksinya. Iya dong, demand-nya turun, permintaan turun, gitu. Biasanya saya jual, sebut saja lah, 5.000 unit gitu ya. Biasanya saya jual 5.000 unit. Wah, sekarang turun penjualannya gitu. Nggak ada 5.000, cuma 4.000. Nah, kalau itu terjadi, ya otomatis produsen juga akan apa? Mengurangi jumlah produksinya dong. Ya, kapasitasnya berapa banyak ya tentu akan dikecilkan gitu, akan dikurangin. Nah, kalau terjadi pengurangan produksi ya, itu yang kita sebut dengan efisiensi. Akibatnya apa dari efisiensi itu? Ya, otomatis barang mentahnya atau raw materialnya juga akan dikurangin. Lalu apalagi tenaga kerja juga akan dikurangi ya. Mungkin nggak langsung di PHK, di layoff begitu ya. Mungkin mulai dari jam kerjanya dikurangin gitu. Wah, mungkin ada yang bilang, wah asik jam kerjanya dikurangin gitu. Ya berarti upahnya juga dipotong dari situ ya. Biasanya dapat upah sekian, ya otomatis dikurangin karena jam kerja berkurang. Lalu apalagi? Energi, ya kalau kita ngomong energi lebih spesifiknya bicara soal batu bara mungkin ya, terus minyak, gas gitu. Itu juga tentu akan mengalami efisiensi ya, akan berkurang juga gitu. Biasanya pabrik beroperasi ya sebut saja lah misalnya 8 jam per hari gitu. Ya kali ini sudah nggak 8 jam lagi per hari gitu. Ya permintaannya, demand-nya menurun, ya kita ngapain kerja sampai 8 jam? Ya kita turunin jam kerja kita gitu. Atau kita potong satu hari. Ya biasanya 6 hari kerja, ya kita tinggal 5 hari kerja gitu. Si pabrik tersebut. Jadi semuanya akan mengalami efisiensi ya akibat dampak dari tarif ini. Nah, eh, kira-kira hal inilah yang tentunya akan terjadi ya. Dan pesan saya, Bapak dan Ibu, dalam hal ini nggak perlu khawatir, nggak perlu takut ya, tetapi harus bijaksana dalam eh, mengelola keuangan
ya terutama dalam hal spending begitu, pengeluaran-pengeluaran yang rasanya nggak terlalu penting ya, atau bisa ditunda, sebaiknya ya ditunda ya. Jangan kita terlalu boros dalam pengeluaran kita. Saya bukan maksudnya menakut-nakuti, tetapi kira-kira inilah yang saya bisa sampaikan. Ya, logika berpikirnya seperti itu. Ya, jadi sekali lagi, ketika ada tarif naik, ada pajak naik, yang dibebankan adalah konsumen yang menggunakan barang atau produk tersebut. Kalau konsumennya tidak sanggup membeli lebih mahal dari harga sebelumnya, ya, maka konsumen akan membatasi atau mengurangi pembelian tersebut atau bahkan tidak beli sama sekali. Ya, jadi kayak misalnya gini, eh, lampu di rumah saya mati gitu kan. Wah, harusnya kan kalau lampu mati kita beli lampu dong. Tapi karena harga lampu naik, ya udahlah. eh, Kebetulan di rumah saya lampunya nggak cuma satu, tapi ada tiga. Ya udah, yang mati kan satu, berarti yang dua masih bisa tetap nyala. Ya udah, nantilah kita beli lampunya. Nah, yang seperti itulah akhirnya eh, konsumen yang tadinya belanja lampu menjadi tidak belanja lampu karena harga lampunya mulai naik gitu. Ya orang males gitu ya. Istilahnya ya udahlah, kita yang penting cahayanya cukup gitu. Akhirnya kan seperti itu. Itu baru satu contoh soal lampu, belum hal-hal yang lainnya. Ya. Nah, jadi ketika ada kenaikan harga, ya tentu itu akan menjadi dampak kepada demand, ya. Permintaan akan menurun. Kalau demand itu menurun, ini yang bahaya. Mengakibatkan produksi juga akan menurun. Produksi menurun, tentu akan terjadi efisiensi di segala lini ya, termasuk tenaga kerja. Oke? Jadi ini hal yang penting kiranya bisa menjadi perhatian kita bersama ya. Ya, ini adalah kartun aja ya. Jadi yang saya tadi bilang, tarif itu yang terbebani adalah konsumen nanti gitu. Dalam cerita ini sebenarnya kalau Donald Trump bilang, wah Amerika bisa jaya lagi, ya tapi dalam jangka pendek ini rakyat akan menderita gitu. Karena tarif ini akan membebani rakyat di sana gitu. Dan inflasi akan meningkat. Nah, kalau inflasi meningkat, padahal beberapa waktu belakangan ini kita tahu Bank Sentral Amerika atau The Fed itu bekerja keras luar biasa bagaimana caranya supaya inflasi bisa turun, ya kan? Sehingga suku bunga bisa diturunkan karena suku bunga masih relatif tinggi juga untuk ukuran negara maju seperti Amerika. Nah, maunya kan diturunin lagi gitu ya. Tapi harus melihat angka inflasi. Kalau inflasinya masih tinggi ya nggak bisa diturunin suku bunganya. Begitu. Nah, kalau inflasinya naik lagi, masa suku bunganya mau dinaikin lagi? Malah itu bisa istilahnya mencekik leher rakyat di sana gitu. Malah tambah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Nah, jadi hati-hati buat kita. Ya, ini yang tadi saya sampaikan ya. Jadi secara eh, umum, rantai bisnis adalah seperti ini ya. Di mana ada demand, ini akan mengarah kepada industri ya. Nah, kalau ada industri itu akan eh, komponennya adalah material, overhead, labor, dan juga shipment. Ya, nanti karena isu tarif ini, jadi semua sektor bisa dikatakan akan kena dampaknya menurut saya, ya, termasuk perusahaan shipment itu yang biasa ngantar-ngantar barang
apa itu, misalnya JNE gitu, ya kalau permintaan turun, otomatis pengiriman juga akan turun kan? Kalau penjualan turun, ya pengiriman juga akan turun. Nah, itu tuh yang agak ngeri itu di situ, ya. Oke, jadi intinya eh, tarif yang telah ditetapkan ini akan memberikan domino efek kepada sektor ekonomi makro ya dan juga moneter secara garis besar begitu ya. Kalau untuk lebih detailnya ya perusahaan-perusahaan yang ada kaitannya langsung dengan Amerika yang biasa orientasinya ekspor ke Amerika, nah itulah yang akan kena dampaknya. Baik, jadi ini adalah analisa rupiah terhadap dolar. Saya membuat analisa ini mungkin sekitar 2 minggu lalu ya, atau seminggu yang lalu, saya lupa. Nah, jadi saya prediksi rupiah akan menuju ke 16.860 untuk target awalnya ya, target pertamanya. Kalau target pertama ini berhasil ditembus, maka target selanjutnya akan menuju ke 17.350. Ya, jadi ini adalah dampak ya, salah satu dampak dari keputusan tarifnya Donald Trump. Buat yang punya bisnis ekspor, ya mungkin bisa tersenyum gitu ya. Wah, saya dolarnya tambah naik. Wah, berarti penghasilan saya tambah banyak. Ya, betul. Buat yang kerja atau sebagai profesional dengan pendapatan salary US dollar, ya ini juga boleh tersenyum ya karena pendapatannya tentu akan mengalami peningkatan. Ya, tetapi untuk orang-orang yang berada dalam sektor impor dari Amerika, ya seperti teknologi komputer ya, nah itu juga menjadi waspada ya dengan kenaikan dolar seperti ini, ya tentu ini bukan kabar baik karena nilai impor yang yang harus dibayarkan jadinya lebih mahal karena ada peningkatan dolar seperti ini. Oke, jadi ini bukan sesuatu yang harus ditakutkan, tetapi kita semua harus mewaspadainya. Ya, slide selanjutnya ini juga sudah saya analisa beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar 1 minggu atau 2 minggu yang lalu. Ya, jadi saya memprediksi IHSG atau indeks harga saham gabungan bagi Bapak Ibu yang eh, berinvestasi di pasar modal, ya peluangnya, kemungkinannya IHSG akan melanjutkan penurunan sampai di level 5.600 ya, 5.600 kurang lebih. 5.500 sampai 5.600. Ya, ini saya bukan bukan nakut-nakutin karena saya bicara atas dasar data dan fakta begitu ya. Ini screenshot jauh sebelum Donald Trump itu bicara ya. Nah, sekarang sudah mulai ditetapkan keputusannya. Kita tidak langsung kena responnya karena hari ini atau minggu ini masih dalam public holiday, masih dalam suasana libur, libur Lebaran. Kalau saja hari ini tidak libur Lebaran, ya tentu hari ini kita akan lihat indeks kita pasti
terjun, pasti terjun. Ya, karena itu terjadi sama indeks negara-negara lain gitu. Bursa-bursa besar di luar sana mengalami penurunan pada hari ini. Ya, Asia, Eropa, Amerika semuanya kompak turun pada hari ini. Nah, kita masih ketolong libur Lebaran. Ya, saya nggak tahu ini IHSG atau Bursa Efek Indonesia ini bukanya tanggal berapa, mungkin tanggal 7 atau tanggal 8. Ya, moga-moga pada saat pembukaan tidak terjadi panic selling. Ya, moga-moga seperti itu. Jadi ini pemerintah harus benar-benar bisa meyakinkan rakyat ya dan juga investor bagaimana caranya supaya jangan sampai mereka panik lalu melakukan penjualan besar-besaran. Indeksnya pasti akan terjun lagi nanti. Oke, jadi secara analisa saya memprediksikan IHSG masih akan turun sampai dengan 5.600. Ya, seperti itu. Baik, oke. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan bisa langsung diketik pertanyaannya di kolom chat. Nanti kita akan diskusikan sama-sama atau yang mau open mic boleh juga. Nanti bisa dipandu. Saya siapkan MetaTrader-nya dulu ya. Saya akan share screen lagi. Saya siapkan dulu MetaTrader-nya. Silakan kalau ada yang mau bertanya karena acara malam ini adalah Q&A. Jadi apapun pertanyaannya saya akan coba jawab. Ya, sudah ada pertanyaan yang masuk. Oke, saya bacakan dari Pak Dio ya. Analisa buat NFP besok gimana? Nah, ini menarik sekali. Kebetulan besok kita akan ada live trade ya. Jadi kita trading bareng besok jam 7 malam. Jam 7 malam kita sudah standby, Zoom-nya sudah mulai jam 7 malam. NFP-nya jam 7.30, jam setengah 8. Kita sudah standby jam 7 untuk melihat update marketnya seperti apa. Nah, pertanyaannya dari Pak Dio ini mungkin untuk chart apa nih? Gold atau indeks atau apa? Mungkin bisa dituliskan spesifik gitu. Supaya nanti setelah ini kita lihat chartnya yang kaitannya dengan NFP besok. Ya, sambil kita tunggu dari Pak Dio, ada pertanyaan yang kedua. Harga gold kira-kira turun ke berapa dari Ibu Ayu Jihan? Harga gold kira-kira turun ke berapa? Saya floating open buy. Oke, nanti setelah ini kita lihat chartnya gold. Ya, untuk Pak Dio lagi, kemungkinan good for USD atau bad for USD. Oke, ya kita akan lihat gold dan USD dulu ya. Nanti disambung ke chart yang lainnya. Oke, saya akan bukain dulu chartnya. Ya, silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan nanti bisa tulis di kolom chat ya. Ada Ibu Lis, sebentar Ibu Lis, jangan open mic dulu. Saya akan eh, buka chart untuk gold dulu ya.
Ya, di sini saya buka chart untuk gold. Time frame-nya adalah H4, 4 jam. Ini jadi pantauan saya juga. Jadi saya sudah membuat garis yang mana ini adalah garis support yang warna biru. Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu lihat di monitor, ada garis warna biru, ini adalah garis supportnya dan ternyata sudah berhasil ditembus ya. Nah, oleh karena itu, karena sudah berhasil ditembus, tentu gold akan menuju ke support selanjutnya. Ini adalah sebuah hukum ya yang berlaku di technical analysis. Apabila support berhasil ditembus, maka harga akan menuju ke support selanjutnya. Karena itu kita akan cari di manakah support selanjutnya. Ya, coba saya akan kecilkan. Nah, support itu biasanya berupa lembah ya atau cekungan yang ada di bawah begitu ya. Nah, karena di sini kita tidak menemukan support yang terdekat, satu-satunya yang terdekat adalah 2022. puncak ini ya. Puncak ini Hmm? Serius? ya. Oke. Jadi saya menandai puncak ini adalah support ya, yang sebelumnya adalah resisten. Nah, ini persis nih kita saksikan sama-sama. Ini harganya bergerak menuju ke resisten yang telah ditembus, berubah fungsinya menjadi support. Ya, resisten yang ditembus fungsinya berubah menjadi support. Jadi kalau ditanya kemana harga selanjutnya, ya sekarang sudah sampai nih. Ya, jadi ada kemungkinan ini akan mengalami koreksi naik. Ya, nah kenapa seperti itu? Karena eh, konsep dasar dari sebuah pergerakan harga, harga itu selalu membentuk puncak dan lembah. Jadi kalau misalnya harga turun seperti ini ya, saya ilustrasikan, dia nggak turun terus-terusan gitu sampai ke bawah begitu, nggak, ya, nggak seperti itu. Dia turun di satu titik yang kita sebut support, setelah itu dia akan mengalami koreksi naik, ya, seperti ini. Lalu dia akan membentuk puncak dan setelah selesai dia akan kembali turun untuk membentuk lembah yang lebih rendah dari lembah sebelumnya. Begitu. Nah, dalam cerita ini, kalau kita lihat ini gold sudah turun menembus supportnya ke support selanjutnya, yaitu di titik ini, dan ini juga sudah tercapai, maka kemungkinan dia akan mengalami koreksi naik. Ya, seperti ini. Baru nanti berpeluang untuk kembali turun lebih dalam. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi, kemungkinan besar menurut saya ini akan mengalami koreksi, naik lagi. Nah, kalau bicara naik, kita bicara soal resisten. Di manakah resistennya? Resistennya adalah berupa puncak. Ya, nggak mungkin yang ini kita tandain sebagai resisten ya, terlalu jauh. Di sini ada support yang tadi saya bilang, support yang ditembus, ini kan berhasil ditembus. Support yang berhasil ditembus ini berubah fungsinya menjadi resisten. Jadi kalau terjadi koreksi naik, maka sasarannya menuju ke garis support yang ditembus ini. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini
peluangnya dia akan koreksi seperti ini ya. Lalu nanti kita akan lihat kalau ada eh, konfirmasinya, dia akan kembali turun lebih dalam. Ya, maka dari sini kita bisa dapatin puncak di sini dan puncak di sini. Ya, terus tarik garis trend line seperti ini. Oke. Nah, buat pertanyaannya tadi, sebentar, saya baca ulang. Buat pertanyaannya Ibu Ayu Jihan, kira-kira turun ke berapa? Nah, target turunnya sudah tercapai nih saat ini Bu ya. Itu jawabannya, target turunnya ini sudah tercapai. Jadi peluangnya ini sekarang dia akan kembali naik koreksi, begitu ya. Nah, Ibu punya posisi buy di angka apa, Ibu? Kalau boleh dituliskan. Nanti kita akan lihat sama-sama bagaimana peluangnya, apakah bisa kembali ke posisinya Ibu atau bagaimana. Ada posisi buy di angka berapa? Atau mungkin Ibu open buy-nya dari bawah gitu. Wah, udah enak banget itu. Udah harusnya dibungkus aja gitu ya. Karena sudah kenaikannya sudah banyak ini. Ya, ini untuk gold kita skip dulu ya. Nanti ada pertanyaan lainnya kita buka lagi goldnya, nggak apa-apa ya. Saya jawab dulu dari pertanyaannya Pak Dio tadi ya. Untuk kemungkinannya bagaimana besok pada saat NFP ya, terutama untuk USD-nya. Karena itu kita akan buka chart dolar indeks. Ini saya buka dolar indeks. Sampai dengan saat ini dolar merespon negatif terhadap keputusan Donald Trump ya. Jadi sejak tadi pagi subuh sampai dengan saat ini dolar merespon negatif. Nah, kalau turun seperti ini ya otomatis kita akan cari supportnya ya. Supportnya di mana nih? Saya buka time frame daily ya, karena kalau pakai H1 terlalu singkat, terlalu rapat, supaya kita dapat gambaran besarnya gitu. Kalau di daily di sini terlihat supportnya ada di kisaran 100,21. Sudah tinggal sedikit lagi ya, 100,21. Ini sudah tinggal sedikit lagi sampai kepada supportnya. Nah, menurut saya ini akan ada pantulan ya. Ini akan ada pantulan. Kalau kena support sini akan terjadi rebound, technical rebound. Ya, jadi kalau saya gambarkan kira-kira kira-kira akan begini ya, kemudian akan rebound, technical rebound. Ya, karena ini supportnya sudah dekat sekali. Nah, begini, karena besok ada NFP, event yang dinantikan ya bisa dibilang semua semua trader di muka bumi ini menantikan NFP ya, gimana hasilnya. eh Kalau lihat dari grafik ini, dari chart ini saya berspekulasi ya, berspekulasi. Ini atas dasar spekulasi, bukan sebuah analisa yang dasarnya adalah data dan fakta. Kalau bicara spekulasi, menurut saya ada kemungkinan besok dolar ini bisa naik, ya, dolar bisa naik dengan NFP. Biasanya memang eh, dia seperti menjemput supportnya, lalu terjadi pantulan rebound, begitu ya. Tetapi jangan diartikan kenaikannya ini, wah dia akan naik terus sampai ke langit begitu. Nggak begitu.
ya, kenaikannya sifatnya hanya koreksi saja, hanya sesaat. Kalau koreksinya selesai, ya dia akan turun lagi, ya dia akan turun lagi. Kenapa dia akan turun lagi? Karena secara fundamental isu yang sangat kuat adalah isu soal tarif begitu, ya. Jadi tarif ini sifatnya jangka panjang. Ketika sudah diketok palu, sudah ditetapkan hari ini, itu akan berlaku seterusnya, ya. Jadi nggak mungkin nanti bulan depan revisi gitu, bulan depannya lagi revisi lagi, nggak mungkin begitu. Bisa aja terjadi revisi, tapi nggak mungkin bulan depan. Mungkin berapa bulan selanjutnya lah, Donald Trump akan melakukan evaluasi, baru dia melakukan revisi kalau dianggap bisa direvisi. Gitu. Ini sifatnya lebih panjang gitu, lebih permanen istilahnya, ya soal fundamental tarif ini, gitu. Sedangkan NFP kita juga tahu NFP itu adalah data yang vital bagi ekonomi Amerika khususnya, ya dan juga untuk global juga penting gitu data NFP itu. Tetapi apapun NFP yang muncul besok, menurut saya kalau dia bertolak belakang dengan tren yang terbentuk saat ini, kalau dia bertolak belakang, maka pergerakan itu sifatnya hanya sementara saja, ya. Setelah itu kembali lagi kepada tren yang saat ini terbentuk. Ini tren yang terbentuk sekarang ini sulit untuk dipecahkan gitu. Ya karena isunya ini, keputusannya ini sangat-sangat solid gitu, sangat-sangat fundamental. Bukan hanya untuk Amerika saja, tapi ini berdampak luas kepada dunia global, ya, gitu ya. Jadi jangan kita kayak apa ya, kayak cap cip cup, wah besok eh, dolarnya naik atau besok dolarnya turun. Wah, gini pasang buy, pasang sell. Bukan begitu, ya. Kita tetap harus melihat big picture-nya, ya. Eh, sesuatu yang lebih lebih holistik, lebih luas begitu. Bahwa keputusan tarif ini sifatnya sangat fundamental, ya, dan ini akan berdampak secara luas kepada dunia global. Oke, seperti itu ya Pak ya. Ya, kita lanjutkan. Oke, pertanyaan susulannya dari Pak Dio. Sebentar ya, kalau Bapak dan Ibu yang lain, nanti saya akan jawab ya pertanyaannya, sabar. Oke, dari Pak Dio, candle monthly gold apa bisa turun ke 2955? Berarti dolar tren bearish. Ya, betul sekali. Dolar dolar ini lagi trennya bearish gitu ya. Responnya negatif terhadap keputusan kebijakan Donald Trump. Ya, oke. Nanti kita akan lihat goldnya apa bisa turun ke 2955. Oke, saya sambung dengan pertanyaan selanjutnya dari Pak Adi Tanjaya. Kemarin 161,8, sekarang over expected ke 261,8. Iya, mengukur dengan Fibo. Ternyata belum selesai berita perang di gold. Nah, hari ini turun. Jadi ke depan gimana? Apakah gold sudah mengalami fase turun untuk gelombang 5? Apakah final? Ya, oke. Kemudian dari Pak Bagus, terkait dengan keadaan sekarang bagi kita sebagai pemula, baiknya seperti apa? Apakah tetap masuk market karena takut volatilitasnya yang tinggi, buat panik biasanya? Oke, terima kasih Pak Bagus dan Pak Adi. Ya, saya akan jawab. Saya buka lagi chartnya dari gold ya. Bentar, ini saya hapus dulu.
Silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom chat. Nanti saya akan jawab satu persatu ya. Bentar. Oh, oke, ini dia. 2955. Oke, tadi pertanyaannya, apakah bisa sampai ke 2955? Ya, di sini ada support. Ya. Jadi kalau support yang sekarang ini lagi diuji, ternyata ditembus, maka hukumnya adalah harga akan menuju ke support selanjutnya. Di manakah support selanjutnya? Di 3002, ya, kurang lebih 3002. Ini adalah support selanjutnya. Ini saya kasih tanda warna hijau. Untuk patokannya di mana sih gitu kan? Ya ini support selanjutnya di 3002 ya, kurang lebih. Jadi kalau yang saat ini ternyata ditembus, dia nggak mantul dulu, dia langsung ke bawah, ya maka inilah yang akan menjadi sasaran berikutnya, 3002. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, untuk tambahan trading, boleh menambahkan garis moving average eksponensial. Settingannya adalah 200 eksponensial moving average ya. Yang ini, oke. Jadi bisa ditambahkan di MetaTrader Anda garis moving average eksponensial ya, yang warna hitam ini adalah eksponensial moving average 200. Nah, ini kita jadikan sebagai batas ya atau tembok terakhir dari sebuah tren. Oke, karena kita menggunakan time frame-nya H4, maka khusus untuk H4 batas terakhirnya ada di exponential moving average ini ya, di kisaran harganya 2984 ya, kurang lebih 2984, 8384, 2984 ya. Dan ini juga kebetulan areanya sejajar dengan support yang ada di sini ya, walaupun ini supportnya support kecil ya. Dan sekaligus ini adalah area base juga ya. Bisa aja nanti dia turun sampai sini lalu terjadi kenaikan. Nah, kemudian menyambut dengan pertanyaannya Pak Adi tadi, apakah wave 5-nya ini ya sudah selesai lalu ini mulai koreksi? Ya, menurut saya ini baru koreksi kecil ya, baru koreksi ringan gitu. Bukan koreksi besarnya. Ya, kita akan lihat besok NFP responnya seperti apa market. Karena itu Bapak dan Ibu, besok saya undang kembali hadir ikut acara live trade NFP jam 7 malam. Kita eh, live di Zoom ya, jam 7 malam. Nanti kita akan lihat besok akan seperti apa pergerakannya ya, dari selesai NFP ya udah nggak ada utang lagi gitu istilahnya ya. Malamnya masih ada pidato dari The Fed. Nah setelah itu sudah nggak ada utang lagi ya. Menurut saya market akan bergerak sesuai dengan trennya ya, sesuai dengan apa yang diinginkan sama investor begitu. Masuk minggu depan Senin menurut saya kemungkinan sudah stabil ya market dari goncangan-goncangan. Jadi yang Bapak Ibu yang menguasai ilmu teknikal, ya besok Senin sudah mulai kondusif lah mudah-mudahan. Kalau ini kan berapa hari terakhir ini kan banyak pocokan-pocokan ini. Oke, seperti itu. Kemudian
kemudian pertanyaan dari Pak Bagus terkait dengan keadaan sekarang bagi kita sebagai pemula baiknya seperti apa? Pak Bagus, saya menyarankan kalau Bapak ada kesempatan, ada waktu, Bapak bisa ikut kelas trading bersama dengan saya dan ABC ya. Jadi broker ABC ini menyediakan fasilitas belajar di kelas trading. Nanti saya yang akan mengajar, saya akan bagikan sharing ilmu-ilmu teknikal ya, step by step dari basic sampai nanti Bapak dan Ibu bisa trading secara mandiri ya. Memang belajar itu butuh waktu, tidak bisa instan. Tapi saya akan dengan senang hati, saya akan ajarin Bapak dan Ibu ya, setahap demi setahap sampai Bapak dan Ibu bisa trading secara mandiri. Nah, untuk hal ini eh, Pak Bagus dan Bapak dan Ibu sekalian bisa menghubungi admin ya. Nanti minta tolong admin bisa memberikan link atau nomor WA yang sebagai kontaknya untuk nanti siapa yang mau ikutan kelas trading bisa mendaftar ya. Kelasnya ini gratis, tidak dikenakan biaya. Oke. Jadi kalau di luar sana ada yang buka kelas berbayar, nah saat ini kita difasilitasi oleh broker ABC ya untuk kita bisa belajar sama-sama secara gratis gitu ya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan boleh eh, ketik lagi pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Bagus. Oke, nanti tolong admin bisa menghubungi Pak Bagus. Oke, tadi pertanyaan dari Ibu Ayu Jihan. Ibu Ayu Jihan, kalau boleh tahu floating buy-nya ini di angka berapa, Ibu Ayu? Ya, ditulis aja. Nanti kita akan lihat bagaimana peluangnya untuk sampai ke titiknya Ibu Ayu ya. Oke, saya akan kasih kesempatan kepada tadi yang angkat tangan Ibu Lis ya. Ibu Lis ya, betul ya. Silakan Ibu Lis, kalau mau open mic boleh. Ya, silakan Ibu Lis kalau mau open mic boleh. Ya, selamat sore. Selamat sore. Ya, mau tanya, kalau kondisi seperti sekarang ini, di mana pasar-pasar saham turun semua ya di CFD, itu sekitar berapa lama dia bisa stabil ya? Karena kan mengingat CFD sebelum Trump ini dia cenderung naik terus. Nah, sekarang tuh naiknya sebentar, merosotnya lebih jauh. Naik sebentar, merosotnya lebih jauh. Kira-kira berapa lama ini berlangsung ya? Lalu parameter apa supaya bisa stabil lagi gitu seperti dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Lis. Pertanyaannya bagus sekali. Baik, kita akan bahas mengenai bursa masing-masing indeks ya di pasar global. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Oke, ya, saya akan jawab dulu dari Ibu Lis. Kita akan buka sama-sama mulai dari indeks Hang Seng ya. Jadi kita urutan nih ya, kita ke Asia dulu. Karena kan pagi-pagi Asia dulu nih. Pada saat Donald Trump ngomong, yang kena dampak ya selain Amerika tentunya Asia dulu ya. Jadi pagi tadi market Hong Kong ini langsung terjun ya. Kemudian disertai ada gap juga pada saat pembukaan ini ganti hari.
kemudian mencoba untuk rebound, ya, tetapi masih didominasi dengan turun, ya. Nah, kalau kita mau lihat secara garis besar, ini kenapa market kok turun terus begitu ya? Nah, kita bisa melihatnya di time frame-nya daily, ya, daily. Karena untuk bursa saham, apakah itu CFD atau ya saham secara umum begitu, analisa kita menggunakan time frame daily lebih lebih cocok ya ketimbang kita menggunakan H1. Kalau H1 tuh terlalu terlalu singkat gitu ya. Nah, kalau di daily kita lihat memang saat ini tren masih dalam tren naik ya, trennya masih tren naik, tetapi ini masih dalam tekanan jual ya. Ya, terutama penyebabnya adalah dari keputusan tarif ya atau ketidakjelasan ekonomi secara makro begitu. Ya, ini kan memberikan tekanan kepada bursa gitu. Nah, pertanyaannya kok bursa ini tertekan nih maksudnya gimana sih gitu kan? Saya mesti kasih penjelasan soal bursa sedikit ya, Bapak dan Ibu. Bursa itu isinya kan perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan diri atau kita kenal dengan nama emiten yang listing begitu ya, terdaftar di bursa. Nah, perusahaan-perusahaan itu punya operasional, ya, punya operasional. Ada yang jualannya lokal, ada yang jualannya ekspor, impor, gitu dan sebagainya. Nah, dengan adanya ketidakpastian ekonomi seperti ini, yang namanya dunia bisnis, ya, bisnis real, sektor real begitu, ya tentu akan kena dampaknya gitu. Nah, kalau kena dampaknya, ujung-ujungnya berakibat kepada menurunnya pendapatan dan juga menurunnya laba, ya. Profitnya ini bisa bisa mengalami penurunan, tekanan, ya. Nah, khusus untuk bulan ini, ya, ini kan istilahnya pencatatan terakhir nih dari dirilisnya laporan keuangan tahunan ya setelah diaudit. Laporan keuangan itu kan memang per 31 Desember. Tapi kan nggak langsung dirilis tanggal 1 Januari kan. Itu kan ada prosesnya gitu, harus diaudit dan segala macam. Nah, oleh karena itu batasnya itu sampai bulan Maret ya, kalau saya nggak salah. Nah, ini mulai April ini sudah banyak perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangannya. Biasanya kalau di koran nasional tuh kita bisa lihat misalnya di mana ya, Bisnis Indonesia gitu ya, di koran Kontan juga mungkin ya, ada itu. Di portal-portal berita bisnis itu kita bisa lihat, atau di websitenya IDX ya, IDX Bursa Saham Indonesia, Bursa Efek Indonesia. Nah, itu kita bisa lihat tuh bagaimana performa dari perusahaan-perusahaan tersebut selama 1 tahun gitu ya. Nah, kalau dilihat ini kurang bagus ya, ya tentu ya saya ulang ya. Jadi kalau dilihat ini kurang bagus, tentu investor sebagai investor itu tidak akan eh, mempertahankan sahamnya ya atau cenderung untuk melepasnya gitu karena dinilai perusahaannya kinerjanya kurang bagus. Nah, jadi itulah yang menyebabkan indeks atau harga dari saham-saham tersebut mengalami penurunan ya. Jadi ketika ada sesuatu katakan goncangan itu datang, ini kita belum bicara soal krisis ya. Ini masih jauh dari krisis gitu. Tapi kalau dibiarkan berlarut-larut, ya tentu
akan sampai kepada resesi dan bisa menjadi krisis begitu. Nah, ini kita masih belum bicara soal yang menakutkan seperti itu. Ini kalau ada sesuatu yang sentimen negatif yang bisa berdampak luas dan perusahaan-perusahaan itu mengalami penurunan kinerjanya, ya itulah yang akan membuat nilai sahamnya turun. Orang akan melakukan selling ya atau bahkan panic selling begitu. Itu yang menyebabkan indeks mengalami penurunan. Ya, karena orang atau investor itu melihat masa depan gimana ya gitu. Dengan adanya tarif ini, wah, bakal berat nih kayaknya perusahaan ini gitu. Wah, bakal berat nih. Jadi mendingan saya jual dulu deh saham saya daripada saya pegang. Nanti aja deh kita lihat bagaimana selanjutnya. Kita wait and see dulu. Akhirnya orang lepas barang. Dan itulah yang memberikan tekanan jual di bursa ya. Dan itu tercermin dari indeks yang turun ya dalam beberapa waktu belakangan ini. Seperti yang tadi Ibu bilang, kenaikan ada tapi kok penurunan terlihat lebih besar daripada kenaikan. Iya, betul. Karena orang istilahnya sudah pesimis ya, bisa dibilang nggak yakin lagi ini gimana tentang ekonomi selanjutnya ke depan begitu. Jadi orang lebih baik keluar dulu, ambil uangnya dari bursa, ya di WD dulu gitu, lalu dikemanain uangnya? Disimpan di bank gitu, sama aja, nggak jelas juga kok perbankan. Kalau udah tarik uangnya, dikemanain uangnya? Jawabannya diinvestasikan di logam emas, ya. Jadi ketika ada kekhawatiran ya, ketika ada ketidakpastian ekonomi, disitulah orang akan menarik dananya dari bursa, memindahkannya ke logam mulia atau emas. Dan itulah yang menjadi penyebab kenapa harga emas naik. Nggak tanggung-tanggung naiknya. Ya, oke. Nah, pertanyaannya begini. Kan belum ada krisis kok. Kayaknya masih aman-aman aja nih. Jalan tol Cipali masih macet gitu kan, yang pada mudik. Berarti kan masih ada uang dong, nggak terjadi krisis. Kenapa harga emas kok naik seperti itu? Nah, saya mau kasih tahu, ini jawabannya mungkin sedikit mengerikan ya. Ini belum terjadi benturan saja, harga emas sudah mencapai 3.100. Apalagi nanti kalau terjadi benturan. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan di awal, Bapak dan Ibu baiknya bijaksana dalam mengelola keuangan untuk hari-hari ke depan. Ya, oke, itu. Nah, untuk kita bicara soal market gold ya atau emas, minggu depan saya akan bikin webinar khusus kita bahas tentang emas ya di hari Kamis minggu depan. Saya akan bahas soal emas, khusus emas. Jadi silakan nanti Bapak dan Ibu bisa hadir dan juga ajak teman-teman yang lain. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah market dari Hang Seng ya, seperti ini. Masih dalam, tapi ini masih kondisinya eh, koreksi ya. Koreksinya cukup dalam juga. Di sini ada support ya. Di sini ada support dan dia sedang menguji supportnya. Kemudian selain Hang Seng,
market Asia juga yang lainnya adalah indeks Nikkei sama ya. Tadi pagi ketika ada pengumuman Donald Trump langsung merespon negatif, terjun bebas ya, jebol-jebolan, berhasil technical rebound, tapi pada malam ini juga kembali turun. Ini menandakan respon investor di Jepang, ya, orang-orang Jepang itu, samurai-samurai itu, yang memberikan respon yang negatif terhadap keputusan Donald Trump ini. Ini dari market Asia. Kemudian kita pindah ke Eropa. Untuk Eropa, saya membuka market DAX ya, DAX. DAX ini adalah Jerman, indeksnya Jerman ya. Ini saya pikir bisa mewakili indeks benua Eropa ya secara keseluruhan, secara umum. Nah, sama ya, mereka juga memberikan respon yang negatif dan sampai saat ini juga masih terlihat sideways begitu, konsolidasi dengan range yang cukup lebar ya. Oke, kalau untuk Eropa sendiri, kalau kita lihat secara jangka panjang juga masih dalam tren naik ya untuk daily-nya sebenarnya masih punya peluang untuk naik ya, tetapi karena ada peristiwa ini menyebabkan munculnya koreksi yang cukup dalam. Untuk supportnya sendiri ini ternyata berhasil ditembus ya, otomatis dia akan menuju ke support selanjutnya ya untuk indeks. Oke, saya akan lanjutkan ke Nasdaq ya, ini adalah indeks Amerika, Nasdaq. Kalau kita lihat Nasdaq ini favorit semua orang ya. Sini terlihat juga memberikan negatif, ada technical rebound, tapi ternyata juga kembali turun ya. Kemudian selanjutnya Dow Jones atau US 30 juga memberikan respon yang negatif sama seperti Nasdaq. Kemudian S&P 500 ya, bursa besar di New York juga memberikan respon yang negatif. Jadi kita sudah lihat semuanya dari Asia, Eropa, Amerika kompak memberikan respon yang negatif terhadap keputusan Donald Trump. Jadi untuk Indonesia masih bagus, kita lagi libur hari ini. Kalau kita nggak libur, pasti sama-sama terjun bebas juga. Oke, itu untuk indeks ya. Jadi kita bisa lihat investor di seluruh dunia, baik Asia, Eropa, dan Amerika, memberikan respon yang negatif terhadap keputusan ini. Artinya investor pesimis, tidak percaya, dan cenderung uh, wait and see ya untuk kedepannya seperti apa perekonomiannya. Baik, saya akan lanjutkan untuk lebih menambah lengkapnya. Saya membuka chart dari energi. Dalam hal ini saya bukain eh, oil ya, WTI, oil, minyak dunia. Oke, minyak WTI. Ya, ternyata oil juga memberikan respon negatif terhadap keputusan ini. Ya, ya pastilah. Yang tadi saya bilang, kalau orang nggak bisa jual barang lagi, permintaan menurun, produksi pasti menurun. Iya kan? Nah, kalau produksi menurun, berarti permintaan akan energi juga akan menurun. Makanya sekarang harga minyak juga memberikan respon negatif. Oke, seperti itu. Ya, silakan kalau ada pertanyaan tambahan. Oke, saya buka dulu chatnya.
Ya, terima kasih Pak Adi. Dari Pak Anton, ya. Pertanyaannya, apakah gold bisa naik ke posisi 3130? Karena saya ada open buy di posisi itu. Lebih baik saya close atau tunggu saja. Oke, kita akan kembali ke gold ya. 3130. Baik, kita akan lihat. Ya, ini mulai rebound lagi goldnya. Ya, jadi sama ya, seperti yang tadi saya bilang, ini adalah supportnya, resisten yang berubah jadi support ketika sampai terjadi pantulan. Oke, cocok ya. Ini sudah mantul di supportnya. Nah, untuk targetnya ya ke sini nih, ke sini ya. Targetnya ke sini. Angkanya berapa itu? Di kisaran 3100. 3100 kisarannya. Ya, 3100. Targetnya ke 3100. Kalau 3130, saya akan lihat, coba ya. Oke, saya akan lihat 3130. Wow, masih cukup tinggi ya. Begini, Pak Anton, saran saya, kita lihat dulu ini apakah resisten ini bisa ditembus atau tidak ya. Resisten ini bisa ditembus atau tidak. Kita lihat dulu ya. Kalau misalnya resisten ini, ya saya kasih panah warna merah, resisten ini bisa ditembus atau tidak. Kalau bisa ditembus, maka harga akan menuju ke resisten selanjutnya. Di mana resisten selanjutnya? Ini saya kasih panah lagi ya. Ya, di sini ya, kira-kira ya. Oke. Pertama di sini, atau kita bisa juga menggunakan teknik Fibonacci. Caranya kita ambil dari atas pucuk sini, tertinggi, kita tarik ke bawah, seperti ini, ya. Nanti dapat angka 61,8. Ya, kurang lebih di sini, di kisaran 3124. Oke, ini batas maksimalnya. Kalau 3130 masih agak jauh ya, masih agak jauh ke atas. Bukannya tidak bisa, tapi kalau bicara jangka pendek ini kita tunggu ini ditembus dulu panah warna merah ini ya, resisten ini. Kalau bisa ditembus, dia kemungkinan akan naik lagi. Tapi kalau terjadi pantulan, misalnya sampai di panah warna merah, harganya mantul gitu, mengeluarkan candle warna merah lagi seperti ini. Ya, misalnya begini. Ya udah, ini nggak bisa naik lagi nih, gitu. Dia masih akan lanjut turun dan terpaksa harus cut loss. Ya, seperti itu ya, Pak Anton ya. Baik, Bapak Ibu, di kolom chatnya itu sudah disampaikan beberapa informasi ya mengenai broker ABC. Ya, salah satunya ada kompetisi Million Dollar Challenge. Silakan Bapak dan Ibu yang berniat mencoba boleh mendaftarkannya melalui link yang ada di kolom chat ya. Atau juga yang mau ikut
eh, trading class ya bersama dengan saya akan ajarin Bapak dan Ibu belajar trading secara step by step. Bisa juga mendaftar melalui nomor atau kontak yang ada di kolom chat ya. Silakan dibuka kolom chatnya. Di sana ada beberapa informasi ya. Dan juga Bapak dan Ibu silakan bergabung di Telegram kami ya. Nanti linknya juga bisa dilihat di kolom chat ya. Kita punya komunitas Telegram. Ada banyak informasi yang bisa didapat dari Telegram di sana ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Masih ada waktu 5 menit. Jadi saya sampaikan lagi besok kita masih akan ketemu jam 7 malam. Jadi Bapak Ibu nanti bisa dapatkan link Zoom-nya di channel Telegram atau melalui kontak person yang saat ini membagikan link Zoom-nya ya. Nanti bisa minta lagi link Zoom-nya. Besok kita akan live trade bagaimana gold bergerak sehubungan dengan NFP. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dari saya cukup, saya kembalikan ke hostnya. Ya, halo, selamat malam semua. Thank Selamat you malam. buat Coach Indra ya. Seru banget ya hari ini kita bahas ya market yang luar biasa, naik turunnya gold termasuk hari ini. Mudah-mudahan sih besok NFP kita dapat good news-nya yang tadi floating atau mungkin masih open posisi. Kita nggak tahu arah marketnya mau kemana. Mudah-mudahan dengan besok kita ikut live trading bareng dengan Coach Indra, kita dapat hilal nih kok. Kayak lebaran ya kok ya. Oke, Itu aja. oke. Nah, saya harap untuk teman-teman semua atau para trader yang ditunggu di seluruh Indonesia, khususnya besok kita semua bisa ikut nih acaranya live trading. Itu semua para trader di seluruh dunia mengikuti menunggu ya momen-momen itu ya tentunya ya kok ya. Nah, Ya, betul harapannya sih sekali. besok untuk semua peserta bisa kita ikut live trading bareng, kita sambil tunggu newsnya NFP rilis, dan kita tahu nih nanti akan arahnya kemana sih market kayak gitu ya. Aku ucapin terima kasih hari ini untuk Coach Indra, terus terutama para peserta yang mau daftar ataupun mau ikut private untuk kelas trading ya. Nanti bisa chat admin, bisa ke saya Helen, Dev ya, yang tertera. Kemudian nanti di situ boleh diinfokan pengundangnya siapa. Jadi nanti kita biar bisa infokan juga kayak gitu ke teman-teman ABC ya. Terus juga terima kasih untuk hari ini ya Coach Indra, terutama juga para audiens juga, para trader-trader. Semoga kita di sini selain kita belajar, kita juga bisa nih nambahin pasif income kita juga ke depannya gitu kan. Kita juga bisa selain jadi trader, kita bisa jadi IB, kita bisa memberikan referensi ke teman-teman kita juga untuk ikut bergabung menjadi trader-trader gitu. Itu aja sih. Thank you. Untuk hari ini, sampai ketemu besok NFP. Thank you buat Coach Indra dan terima kasih juga buat semuanya. Selamat Ya, terima malam. kasih. Terima kasih Ya. teman-teman semua, Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Kita ketemu lagi besok malam jam 7 ya. Selamat malam, sukses untuk kita semua. Terima kasih kok. Terima Ya, kasih. thank you kok. Ya, terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih, Terima kasih. Coach. Terima kasih semua.